Mari kita semua berdoa sebelum mendengar refleksi Natal pada malam ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik di mana kami, anak bangsa, boleh ada bersama-sama di dalam malam refleksi Natal dan menyongsong tahun baru yang diselenggarakan oleh PKB. Kami bersyukur untuk momen yang berbahagia ini ya Tuhan. Dan ada begitu banyak pesan yang kami dengar, mendorong kami untuk hidup di dalam damai sejahtera dan persaudaraan. Sekarang kami juga mau mendengarkan refleksi Natal yang didasarkan pada firman Tuhan. Tolonglah kami, bukalah pikiran dan hati kami untuk mengerti dan terbuka sehingga pada akhirnya kami boleh melakukannya dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Terima kasih untuk PKB dan panitia yang telah beri kesempatan buat saya menyampaikan refleksi Natal pada malam hari ini. Saya telah berkhotbah mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kalau ada partai pertama yang mengundang saya bikin refleksi itu partai PKB, ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan saudara-saudara, tema kita yaitu Natal itu adalah wujud kasih dan persaudaraan. Salah satu tema penting di dalam Natal itu adalah kasih. Kasih dan juga damai sejahtera. Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Pada waktu berita Natal yang pertama, malaikat juga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Itu berarti memang berita Natal itu adalah berita damai sejahtera. Maka kalau kita bicara soal damai sejahtera, kita bisa melihat damai sejahtera itu dalam berbagai relasi manusia. Kita bisa bicara soal damai dengan Tuhan Allah di sorga. Karena manusia adalah orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Tidak peduli agama apa kita, tidak peduli apa kepercayaan kita. Jauh di dalam hati kita, kita sadar bahwa kita orang berdosa yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dosa-dosa kita menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Karena banyak hukum Tuhan, banyak peraturan dari Tuhan yang kita langgar. Sehingga manusia berdosa itu menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Tetapi di dalam Natal Allah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus supaya memperdamaikan manusia dengan Allah. Sehingga relasi manusia dengan Allah yang rusak karena dosa itu bisa diperbaiki, bisa diharmoniskan dengan kehadiran Kristus bayi Natal itu di dalam dunia. Natal juga bicara relasi damai sejahtera dalam relasi dengan diri sendiri. Bahwa ada begitu banyak orang yang tidak punya damai di dalam hati. Mereka punya kekayaan, mereka punya popularitas, mereka punya segala macam yang terbaik di dunia ini. Tapi mereka tidak punya damai sejahtera di dalam hati. Sekian tahun yang lampau, saya membaca sebuah berita tentang seorang yang kaya raya luar biasa. Tapi berdiri dari lantai 7 sebuah apartemen dan terjun bebas dari sana. Apakah dia kurang uang? Tidak. Apakah dia kurang kesenangan? Tidak. Apakah dia kurang penghiburan? Tidak. Lalu apa problemnya? Problemnya adalah karena tidak ada damai di dalam hati.
Karena itulah maka Natal juga bicara soal damai di dalam hati. Ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi saudara-saudara, selain damai dengan Allah ke atas, damai di dalam hati, yaitu ke dalam. Tapi juga Natal bicara damai ke samping kiri kanan. Damai di antara sesama manusia. Nah, saudara-saudara, di dalam refleksi malam ini, saya ingin bicara khusus tentang damai ke samping itu. Di dalam rangka kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai umat Kristen yang merayakan Natal. Saudara-saudara, sejarah dunia ini telah membagi manusia dalam begitu banyak kelompok, begitu banyak golongan, sehingga seringkali kita melihat bahwa antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, golongan yang satu dengan golongan yang lain, tercipta gap, tercipta tembok pemisah, tercipta jurang yang seringkali mendatangkan pemisahan, sehingga tidak ada lagi kesatuan, apalagi kasih, apalagi damai sejahtera di dalam hati. Saya mau ambil saja beberapa contoh bahwa ada sejumlah hal di dalam dunia yang memisahkan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Misalnya adalah antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Natal terjadi di dalam konteks bangsa Yahudi atau bangsa Israel, dan tidak ada bangsa di dunia, tidak ada bangsa di dunia ini yang sangat fanatik seperti bangsa Yahudi, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel merasa mereka adalah bangsa pilihan Allah, dan karena itu dia melihat bangsa yang lain itu tidak lebih hanya sebagai atau setara dengan binatang. Bahkan ada yang berkata bahwa orang Yahudi memandang bangsa lain itu hanya sebagai kayu api untuk menyalakan api neraka. Itulah sebabnya bagi orang Yahudi, mereka memang mengajarkan soal kasih kepada sesama. Tapi siapakah sesama yang dimaksudkan? Sesama yang dimaksudkan hanyalah sesama Yahudi, sesama orang beragama Yahudi. Dan di luar Yahudi, di luar agama mereka, itu tidak termasuk ke dalam sesama manusia. Maka itu berarti bahwa ada tembok pemisah, ada jurang pemisah yang lebar antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Secara historis, saya bisa sebutkan misalnya antara orang Yahudi dan orang Samaria. Itu ada permusuhan yang telah berumur ratusan tahun lamanya. Orang Yahudi benci orang Samaria. Orang Samaria benci orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi menyebut kata Samaria saja itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang sangat tidak disukai, dikeluarkan oleh orang Yahudi. Maka mereka hidup di dalam kebencian, baik antara suku bangsa Yahudi dan suku bangsa Samaria, atau bahkan agama Yahudi maupun juga agama Samaria. Maka kita bisa melihat bahwa ada tembok suku bangsa dan keagamaan yang memisahkan manusia di dalam segala, sehingga manusia yang satu tidak bisa bersatu dengan manusia yang lain. Hal kedua yang bisa saya kemukakan itu adalah bahwa perbedaan jenis kelamin. Saudara-saudara, mungkin pada kondisi kita sekarang, perbedaan jenis kelamin bukan menjadi soal. Tetapi di dalam kebudayaan pada waktu Natal itu terjadi, bangsa Yahudi yang hidup dalam budaya patrilineal yang mengutamakan laki-laki itu melihat jenis kelamin perempuan itu sebagai warga kelas 2 yang tidak layak disejajarkan dengan laki-laki. William Barclay mengatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi setiap pagi dia bangun dan dia berdoa mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau menciptakan aku sebagai manusia. Yang kedua, Engkau menciptakan aku sebagai orang Yahudi dan bukan bangsa lain. Yang ketiga, karena Engkau menciptakan aku sebagai laki-laki dan bukan sebagai perempuan. Di dalam budaya patrilineal seperti itu, perempuan tidak mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Karena itu, maka kita bisa melihat
perbedaan jenis kelamin itu memisahkan kelompok manusia yang disebut laki-laki dan kelompok manusia lain yang disebut perempuan. Yang ketiga, kita bisa melihat juga bahwa dunia ini dipisahkan dengan kaya dan miskin. Ini selalu ada di dalam setiap zaman. Bahkan mungkin kita bisa temukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ada kelompok ekonomi tertentu yang disebut orang kaya menciptakan sebuah tembok pemisah yang besar dengan mereka yang disebut miskin atau tidak kaya. Maka biasanya manusia itu dinilai dari apa yang dia punya. Saudara, ada istilah yang biasa atau banyak dipakai. Kalau orang kaya, mereka disebut orang berada. Kalau orang miskin berarti dia tidak ada. Padahal eksistensi kita, beradanya kita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Seorang ditanya, bagaimana dengan anak-anak bapak dan ibu? Pendidikannya, mereka tinggal di mana? Oh, sekarang mereka sudah tinggal di luar negeri dan sudah jadi orang. Apa maksudnya sudah jadi orang? Mungkin karena dia sudah sukses dianggap sudah jadi orang. Lalu yang tidak sukses bukan orang? Dari Irak ada cerita tentang seorang yang namanya Nasruddin Hoja. Satu kali dia diundang ke dalam sebuah pesta. Dan dia sengaja pergi ke pesta dengan pakai pakaian yang lusuh. Dan sampai pada penerima tamu, dia tidak diterima. Lalu dia angkat, ini undangannya. Tapi penerima tamu lihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan penampilan yang tidak cukup meyakinkan. Maka Nasruddin Hoja disuruh pulang. Kamu tidak bisa masuk. Maka Nasruddin pulang ke rumahnya. Dia ambil bajunya yang terbaik, pakaiannya yang paling bagus. Dan dia kembali ke pesta itu. Dan begitu dia muncul di depan, penerima tamunya langsung persilakan dia duduk di kursi VIP. Waktu mau makan, Nasruddin pikir, kenapa tadi saya datang dengan baju jelek? Mereka menolak saya. Sekarang saya dengan baju yang bagus, mereka menerima saya. Berarti sebenarnya mereka bukan terima saya, tapi terima baju. Mereka bukan menghargai saya, tapi menghargai baju. Kalau begitu yang harus makan bukan saya, tapi baju. Maka begitu sudah menghadap meja makan, Nasruddin buka bajunya, taruh di atas kursi dan dia boleh teriak dan semua orang dengar, "Hei baju, makanlah sepuas-puasnya, karena sebenarnya yang mereka hargai adalah kau dan bukan aku." Begitulah manusia hidup di dalam perbedaan-perbedaan semacam itu. Berikut tembok pemisah yang memisahkan manusia adalah yang pintar dan bodoh. Maka seringkali kita bisa lihat ada orang-orang yang dihina karena kebodohannya. Tapi saudara-saudara, semua perbedaan itu bisa saja ada pada bangsa kita. Tapi marilah kita menengok sekali lagi atau sejenak kepada fakta-fakta Natal. Apakah Natal mengajar kepada kita bahwa semua tembok pemisah itu harus disingkirkan? Menurut saya, ya. Karena apa, saudara? Tadi saya bicara soal tembok pemisah suku bangsa atau agama, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi pada Natal yang pertama, kita tahu Yesus Kristus secara manusia adalah orang Yahudi. Itu berarti papa mamanya Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi. Tetapi cerita Natal juga bercerita tentang datangnya orang-orang Majus dari timur. Siapa orang Majus itu? Mereka adalah orang-orang dari timur. Timur mana? Tidak terlalu jelas. Tapi para pakar, para ahli berpikir mungkin mereka dari Persia atau juga dari Babilonia atau dari Arabia. Maka jelas mereka bukan orang Yahudi. Dan agama mereka pasti bukan agama Yahudi. Tetapi di dalam peristiwa Natal, orang-orang Majus yang bukan Yahudi itu, bukan agama Yahudi, mereka datang dan memberikan penghormatan kepada bayi Natal itu, yaitu Yesus Kristus. Maka sesungguhnya Natal menyingkirkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama. Kita juga melihat fakta Natal yang lain, bahwa seperti saya bilang tadi, ada tembok pemisah antara laki dan perempuan. Maka di dalam kebudayaan patrilineal semacam itu, perempuan
itu tidak dihargai, maka perempuan tidak bisa ada di dalam daftar silsilah resmi. Tidak bisa ada. Tapi kalau saudara periksa silsilah Yesus Kristus, maka saudara akan mendapati ada nama perempuan di sana. Minimal ada 3 perempuan di sana. Ada nama Rahab orang Kanaan, ada nama Ruth orang Moab, ada istri Uria di dalam Matius 1 ayat 5 dan 6, dan juga nama Maria. Itu berarti ada nama perempuan masuk dalam silsilah resmi dari Yesus Kristus. Maka sebenarnya Natal mau menghancurkan tembok pemisah antara laki dan perempuan. Saya bicara soal tembok yang memisahkan antara yang pintar dan bodoh. Orang-orang Majus itu di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut wise men, magoi di dalam bahasa aslinya. Nah, mereka adalah wise men, mereka adalah ahli-ahli perbintangan yang mereka melihat bintang di timur, mereka menafsirkan ada raja yang baru lahir dan mereka cari. Berarti mereka adalah orang-orang pintar, dan di dalam Natal orang-orang pintar wise men Majus ini berjumpa dengan Yusuf Maria yang bukan tergolong orang pintar, orang biasa saja. Dan saudara-saudara, kalau kita bisa melihat juga bahwa kaya bisa ketemu dengan orang miskin, karena orang Majus orang kaya, tapi Yusuf Maria orang miskin. Pada Natal yang pertama kita bisa melihat bahwa mereka bertemu. Maka kesimpulan saya adalah bahwa fakta-fakta Natal bercerita kepada kita bahwa semua tembok yang memisahkan antara manusia satu dengan manusia yang lain itu menjadi runtuh ketika orang datang di dalam perayaan Natal itu. Maka saudara-saudara, di dalam konteks kebangsaan kita, bangsa kita, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Anies bahwa Tuhan menciptakan kita dengan begitu banyak warna. Bahkan kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan sejumlah perbedaan yang lain. Tetapi semangat spirit Natal seharusnya membuat kita meruntuhkan semua tembok pemisah itu. Perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dihapus. Tapi yang penting adalah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Saudara-saudara, kalau begitu apa pesan buat kita? Pertama adalah bahwa Natal mengajarkan kita bahwa hati kita mau menyambut orang lain yang berbeda dengan kita. Kita mungkin bukan saudara sesuku. Kita mungkin bukan saudara seiman. Tapi yang pasti kita saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak bisa menyatukan semua perbedaan yang ada. Tapi kita bisa bersikap dengan bijak terhadap setiap perbedaan yang ada. Ada orang pernah bertanya pada saya, Pak, apa sih sebenarnya perbedaan antara toleransi dan kompromi? Beda tipis memang. Ada orang yang saking mau menekankan toleransi jadi kompromi. Ada orang yang saking tidak mau kompromi jadi intoleran. Kalau begitu di mana titik perbedaan antara toleransi dan kompromi? Saya biasa menjawab seperti ini. Misalnya ada 2 orang bertengkar. 1 tambah 1 berapa? Lalu si A mengatakan 1 tambah 1 2. Lalu si B mengatakan 1 tambah 1 4. 2 orang A dan B ini bertengkar sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. 1 tambah 1 berapa? 2 4. 2 4. 2 4. Mereka bertengkar tidak habis-habisan. Datanglah si C. Si C berkata, apa sih yang kamu debatkan? Ini loh, 1 tambah 1 berapa? Kamu berapa? 2. Kamu berapa? 4. Gini loh. Jangan mau menang sendiri. Harus cari win-win solution. Apa? Kamu berapa 1 tambah 2? Kalau kamu 1 tambah 1 2, coba kamu naik 1.
Kamu berapa? 1 tambah 1 4. Coba kamu turun 1. Jadi kalau 2 naik 1 3, 4 turun 1 3. Maka 1 tambah 1 3. Maka mereka berhenti bertengkar. Mereka damai. Tapi kebenaran jadi rusak. Karena 1 tambah 1 jadi 3. Itu namanya kompromi. Tapi toleransi itu bagaimana? Toleransi itu apa yang saya anggap kebenaran, yaitu 1 tambah 1 2. Saya harus pegang teguh sampai kiamat pun. 1 tambah 1 2. Tapi karena kamu bilang 1 tambah 1 4 dan kita 2 ada dalam satu rumah, hanya karena saya bilang 1 tambah 1 2, saya tidak boleh melarang kamu makan di dalam rumah. Saya tidak boleh mengusir kamu dari dalam rumah. Saya tidak boleh membakar semua yang kamu punya hanya karena kamu berkata 1 tambah 1 4. Bagi saya sampai kiamat 1 tambah 1 2. Tapi saya harus menghargai semua hak dari orang yang mengatakan 1 tambah 1 itu adalah 4. Maka spirit Natal tidak menjadikan kita menjadi orang yang kompromi, tapi bisa membuat kita menjadi orang yang toleran satu sama lain. Kalau begitu, merayakan Natal harus dengan spirit damai. Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi orang yang memusuhi kita, musuh kita sekalipun. Kalau musuh saja harus dikasihi, bagaimana dengan yang bukan musuh hanya berbeda? Bagaimana dengan hanya bukan musuh hanya karena ada perbedaan-perbedaan? Itu tidak boleh menjadi pemisah yang menghancurkan kita. Karena itu Natal itu biarlah membuat damai sejahtera dalam hati kita dan damai sejahtera di dalam pikiran dan hati kita dalam melihat orang lain. Karena itu untuk seluruh umat Kristen yang merayakan Natal, pesan saya adalah marilah kita semua hidupi kasih di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Agama boleh beda, partai boleh berbeda, paslon yang didukung boleh berbeda, tapi ingat bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin, seandainya Bapak berdua jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, pastikan bahwa toleransi berjalan dengan baik seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi. Pastikan bahwa setiap pemeluk agama boleh beribadah tanpa rasa takut. Pastikan bahwa tidak ada pemeluk agama apapun di negeri, di tanah Ibu Pertiwi ini yang merasa menjadi anak tiri. Pastikan bahwa ketika kita lihat satu sama lain, kita tidak takut dan kita tidak curiga. Kalau Bapak berdua jadi presiden dan wakil presiden, pastikan bahwa kalau mendengar nama Bapak berdua, Indonesia menjadi bangga. Karena Bapak berdua menjadi pengayom dari Indonesia yang penuh dengan warna dan warni, tetapi dapat tetap bersatu. Kalau begitu, marilah kita menyambut Natal dengan membuka hati dan membuka tangan lebar-lebar kepada setiap orang yang berbeda, tetapi masih berasal dari rahim Ibu Pertiwi. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal.